Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan Night Call GPIB pada malam hari ini. Bersama saya, Pendeta Simpson Nelson Salom, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Getsemani Malang. Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini ketika kami saatnya akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Karena itu kuasai kami dengan Roh-Mu untuk memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan firman terambil dari Mazmur 89 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan keturunanmu dan mengukuhkan tahtamu turun-temurun. Biarlah langit memasyurkan keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, dan kesetiaanmu dalam jemaah orang-orang kudus. Jemaat yang terkasih, kalau kita renungkan pembacaan kita, khususnya pada ayat yang keempat di sana dikatakan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Yang pertama kita mau merenungkan kalimat telah kuikat perjanjian. Hal ini menegaskan bahwa Allah yang berinisiatif untuk datang kepada kita, datang kepada siapapun, orang yang dipilihnya untuk mengikat perjanjian dengannya. Allah yang berinisiatif. Karena itu jemaat yang terkasih, ketika Allah berinisiatif, maka dalam kehidupan kita, sebaiknya pertanyaan mengapa saya dan mengapa dia menjadi kurang relevan lagi. Karena ketika Allah yang punya alasan sendiri, mengapa dia memilih Daud, Abraham, memilih Musa, dan tidak mau memilih yang lain, maka jawabannya hanya ada pada Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita dipilih oleh Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kita melalui perjanjiannya, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Dia bukan hanya yang berinisiatif untuk mengikat perjanjian dengan kita, tetapi menarik kita untuk setia juga kepadanya. Pertanyaan selanjutnya bukan mengapa saya dan mengapa dia, tetapi yang penting adalah apa yang harus kita lakukan dalam ikatan perjanjian itu. Dalam pembacaan kita selanjutnya soal perjanjian, Allah telah mengikat perjanjian. Perjanjian yang selalu kita pahami di dalam Alkitab adalah perjanjian keselamatan. Dan perjanjian keselamatan tidak selalu kecil. Walaupun dimulai dari orang-orang yang sederhana, seperti Daud, awalnya hanyalah seorang gembala, seorang muda. Musa juga hanya seorang gembala. Tetapi mulai dari orang-orang pilihan, lalu kemudian bergerak pada bangsa, lalu kemudian bergerak pada dunia ini. Allah memiliki perjanjian keselamatan dengan dunia, walaupun memilih orang-orang tertentu sebagai titik awal karya besarnya. Karena itu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, ketika Allah juga terikat perjanjian dengan kita, maka dalam menjalani kehidupan kita harus bersyukur dan bersukacita bahwa Allah melibatkan kita dalam pekerjaan besarnya. Perjanjian keselamatan itu sesuatu yang besar, walaupun dimulai dari diri kita, dimulai dari diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, selanjutnya dalam pembacaan kita adalah orang pilihan. Siapa orang pilihan dalam pembacaan kita? Dia adalah Daud. Orang pilihan yaitu Daud, dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam adalah mereka yang disertai oleh Tuhan. Keturunannya diberkati. Mengapa demikian? Supaya perjanjian yang diikat antara Tuhan dengan Daud bisa terlaksana. Dalam pembacaan kita, walaupun mungkin secara simbolisasi hanya memakai nama Daud, tetapi kita pahami bahwa mereka yang terikat perjanjian dengan Tuhan pada dasarnya bukanlah juga orang-orang yang sempurna. Mereka hidup di dalam tantangan dan pergumulan. Daud bergumul sejak awal ketika dia mau menjadi seorang raja, dia bergumul dengan mertuanya sendiri, Saul. Kemudian dia juga bergumul dengan dirinya ketika jatuh dalam persinahan, dan dia juga bergumul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya yang ingin menggantinya sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih,
orang yang dipilih oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi yang juga hidup dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi mereka yang bergumul adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergumul adalah mereka yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ini yang memaknai kehidupan kita di minggu-minggu sengsara ini. Bahwa jalan sengsara, jalan derita juga ada dalam kehidupan orang-orang pilihan. Tetapi ada penyertaan Tuhan bagi kita yang menderita dan bergumul itu. Karena itu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, melalui pembacaan kita pahami bahwa Allah yang menjadi inisiator dalam ikatan perjanjian dengan kita sekalian. Allah punya perjanjian keselamatan untuk dunia ini, walaupun dimulai dari kita. Karena itu bersyukurlah kita dilibatkan dalam rancangan besarnya. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan pasti melengkapi dan memberkati kita. Walaupun mereka yang dipilih adalah mereka yang juga sekaligus menjalani kehidupan dengan penderitaan, dengan tantangan. Allah yang menderita dekat dengan penderitaan kita dan membuat kita semakin kuat menjalani apa yang Dia kehendaki. Karena itu jemaat yang terkasih, di minggu sengsara ini bersyukurlah Tuhan memilih dan memakai kita. Ketika ada tantangan dan pergumulan, maka lihatlah kepada Tuhan yang telah memilih kita. Lihatlah bagaimana Dia memberkati, lihatlah juga bagaimana Dia menguatkan kehidupan kita, kehidupan pribadi-pribadi orang pilihan dalam Alkitab. Biarlah kisah-kisah itu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dan kehidupan kita di hari esok. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan dunia. Tuhan datang dengan perjanjian keselamatan dan melibatkan kami. Keselamatan buat dunia datang melalui pilihan Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang Tuhan pilih dengan alasan Tuhan sendiri. Biarlah Bapa di surga, kalau kami dilibatkan dalam rancangan besar Tuhan, maka mampukanlah kami bersyukur. Tetapi ketika kami berhadapan dengan tantangan pergumulan, berikan kami kekuatan, berikan berkat-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu yang Kau pilih ini tetap setia kepadamu. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, Tuhan berkati setiap kami yang menjalani atau menjumpai tantangan pergumulan kehidupan di rumah. Karena itu Tuhan berkati rumah kami, agar rumah orang-orang pilihan Tuhan adalah rumah yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun ada tantangan di dalamnya, biarlah dari dalamnya kami juga boleh belajar bahwa menjadi orang pilihan tidak mudah, tetapi di dalamnya kami yakin ada berkat dan penyertaan Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kerja kami masing-masing, ya Bapa di surga berkati, agar anak-anak Tuhan diberkati dalam kehidupan kerja mereka masing-masing. Diberikan jalan keluar, diberikan keberhasilan, dan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka semua berhasil. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa. Berkati Bapa di surga ketika kami menjalani tugas tanggung jawab pelayanan kami. Untuk itu kami berdoa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dari tingkat sinodal, tingkat mupal, kemudian tingkat jemaat dan pos pelayanan. Tuhan berkati gerak layan kami bersama. Kami bersyukur untuk persidangan sinode tahunan yang sudah terlaksana. Biarlah semua program kerja mengarahkan kami untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga dalam menghadapi tantangan, biarlah gereja-Mu selalu disadarkan bahwa gereja kami dipilih untuk kemuliaan nama Tuhan, menghadapi juga tantangan dan pergumulan. Kami dikuatkan, bahkan kami diberkati di tengah situasi itu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapa di surga agar bangsa dan negara kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kami tetap percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Karena itu Bapa di surga kami berdoa, berkati pimpinan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat hingga ke daerah. Biarlah ada gerak langkah bersama dan biarlah semua pro rakyat mendengar suara rakyat dan membawa kebaikan dalam keadilan dan kepentingan masyarakat bersama. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami akan beristirahat, Tuhan berkati istirahat kami, dan esok hari kami dibangunkan dengan kesegaran. Dan kami boleh menikmati dan melakukan banyak hal seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati semua rancangan-rancangan kami Bapa di surga.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan Lebaran. Mereka melakukan perjalanan pulang kampung ke daerah mereka masing-masing. Biarlah mereka diberikan keselamatan. Perjumpaan Lebaran pada tahun ini menguatkan mereka secara pribadi, keluarga mereka, dan perjumpaan dengan kami yang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pelayanan Night Call pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.